Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik siswa yang berbahagia, kita bertemu kembali di mata pelajaran matematika. Minggu kemarin kita sudah belajar mengenai komposisi fungsi. Kita tahu bahwa komposisi itu merupakan suatu bentuk operasi yang berlaku di dalam sebuah fungsi. Kemudian kita juga sudah mengetahui terkait dengan definisi dari operasi komposisi tersebut, bagaimana cara menggunakannya dan bagaimana cara mengembangkannya. Kita tahu bahwa ada G bundaran F, ada F bundaran G. Kita sudah mengetahui proses mana yang harus pertama kali disubstitusikan, kemudian nanti diturunkan untuk fungsi-fungsi selanjutnya. Nah, pada pertemuan kita kali ini, kita akan membahas terkait dengan pengembangan. Jadi kita coba kembangkan terkait dengan operasi komposisi pada fungsi. Pengembangan seperti apa yang akan kita bicarakan? Sebetulnya berbicara tentang komposisi itu banyak kasusnya. Sehingga untuk memahami terkait dengan komposisi fungsi ini, kita harus mengetahui berbagai macam kasus yang melibatkan terkait dengan operasi komposisi. Minggu kemarin, kalau saya ambil contoh untuk mengingat kembali, kalau misalkan diketahui fx sama dengan 2x plus 1 dan gx sama dengan 3x min 3. Kalau kita ingin mencari FOG atau F bundaran G terhadap X, maka kita bisa menentukan menjadi F dalam kurung GX. Yang pertama kali kita substitusikan adalah nilai GX. Jadi kita ganti nilai GX-nya berarti jadi F sama dengan 3X min 3. Setelah kita substitusi, ganti nilai GX, nilai fungsi dari GX, baru kita masukkan ke dalam fungsi F. Di mana fungsi F itu rumusnya adalah 2X min 1, berarti X di sini kita ganti dengan 3X min 3. Berarti menjadi 2 dalam kurung 3X min 3 plus 1. Sehingga jawaban akhirnya itu adalah kita kalikan 6X min 6 plus 1. Hasil akhirnya adalah 6X berarti min 6. Ini ada negatif 6 nih plus 1. Karena operasional berarti jadi min 5. Sehingga kita dapatkan F bundaran G terhadap X-nya itu adalah 6X min 5. Nah, sekarang kita ganti. Jadi kita kembangkan permasalahan ini. Arti dikembangkan di sini, misalkan saya ambil contoh lagi, berarti misalkan sekarang diketahuinya itu adalah F bundaran G terhadap X-nya. Saya kurangin aja nggak apa ya. Yaitu 6X min 5 dan Fx dan Gx misalkan. Fx aja, jangan Gx ya. Dan Fx sama dengan 2X plus 1. Kemudian perintahnya itu misalkan tentukan nilai fungsi dari Gx.
Jadi sekarang kita kembangkan seperti ini. Jadi kita punya F bundaran G terhadap X-nya itu adalah 6X min 5. Kemudian kita punya juga Fx-nya itu adalah 2X plus 1. Yang ingin kita cari adalah nilai dari fungsi Gx. Kita tahu ini sebetulnya tidak jauh berbeda dengan soal sebelumnya, dengan contoh sebelumnya, di mana Gx itu adalah 3X min 3. Nah, apakah betul ketika kita cari, nih untuk contoh soal yang kedua, betul nggak sih Gx-nya itu 3X min 3? Nah, kita akan cari. Bagaimana cara mencarinya itu? Oke, kita perhatikan. Untuk pengerjaan ketika bertemu dengan soal seperti ini, kita punya F bundaran G-nya 6X min 5. Kemudian kita punya Fx-nya 2X plus 1. Berarti kita mulai dari mana? Kita mulai dari F bundaran G terhadap X. Jadi kita mulai dari sini. Kita mulai dari F bundaran G terhadap X, di mana itu didefinisikan 6X min 5. Setelah itu apa yang kita lakukan? Kita sederhanakan F bundaran G terhadap X-nya. Berarti kita tulis menjadi F dalam kurung GX sama dengan 6X min 5. Karena kita tidak punya terkait dengan rumus Gx atau nilai fungsi dari Gx, ya kan, dan itu malah yang ingin kita cari, berarti Gx-nya tetap Gx saja, karena itu yang akan kita cari. Berarti langkah selanjutnya apa? Langkah selanjutnya adalah langsung saja kita masukkan ke dalam rumus fungsi f, di mana rumus fungsi f-nya itu adalah fx sama dengan 2x plus 1. Nah, karena di sini Fgx berarti saya tulis pakai tanda merah di sini. X yang ada di rumus Fx berarti yang ini kita ganti dengan Gx. Sehingga nanti ke bawahnya itu akan menjadi, saya ganti berarti X di sini di 2X plus 1 juga ganti dengan Gx. Berarti menjadi 2 dalam kurung Gx plus 1, karena tadi nilai X-nya itu diganti dengan Gx, sama dengan 6X min 5. Itu ya. Yang ingin kita cari adalah nilai dari fungsi Gx. Dan kita punya ini 2 kali Gx tambah 1 sama dengan 6X min 5. Berarti tinggal kita sederhanakan. Berarti ke bawahnya menjadi 2 dalam kurung Gx sama dengan 6X min 5 min 1. Sehingga menjadi 2 dalam kurung Gx sama dengan 6X min 6. Kemudian kita sederhanakan lagi. Gx sama dengan, berarti ini ada kali 2 di sini, berarti jadi di sini 6X min 6 dibagi 2. Ingat, karena ini operasinya itu pengurangan, bukan perkalian, pengurangan. Berarti artinya apa? 6X-nya dibagi 2, yang 6 juga yang konstantanya juga dibagi 2, sehingga jawaban akhirnya itu adalah Gx sama dengan 3X min 3. Ini sesuai dengan contoh yang sudah Bapak berikan yang pertama, yaitu didapatkan bahwa Gx-nya itu 3X min 3. Itu ya. Jadi pengembangan di sini adalah ketika kita menemukan sebuah soal, kemudian di soal tersebut sudah diketahui terkait dengan operasi komposisi atau nilai dari suatu komposisi fungsi, kemudian kita disuruh mencari nilai dari salah satu fungsinya. Apakah itu fx ataukah itu gx-nya. Itu ya.
Jadi yang harus kita lakukan, Bapak sedikit jelaskan kembali, yaitu kita memulai dari F bundaran G terhadap X. Kita mulai dari sini. Ini yang diketahui di soal, di mana F bundaran G terhadap X-nya itu sama dengan 6X min 5. Nanti kemudian diturunkan sesuai dengan definisi ke sini. Turunkan lagi, kita ganti X-nya dengan GX. Kemudian kita sederhanakan sehingga ditemukan nilai dari GX itu sendiri. Jadi ini merupakan pengembangan dari suatu konsep komposisi fungsi. Nah, silahkan untuk minggu depan, berarti kita sudah masuk ke dalam masa UTS. Silahkan dipersiapkan materi yang akan diujikan, berarti dari mulai materi persamaan kuadrat, lanjut ke fungsi kuadrat, lanjut ke komposisi fungsi. Jadi silahkan kalian pelajari, mudah-mudahan nanti nilai UTS-nya itu bisa maksimal. Mungkin itu untuk pertemuan kita hari ini. Bapak tutup dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.